Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Saat ini, salah satu orang yang ditakuti oleh kelompok Habib Balwi itu adalah Gus Ja'far dari Batu Ampar. Iya, karena Gus Ja'far ini orangnya cerdas, mempunyai banyak sekali kitab, memahami kitab-kitab dan tahu persis tentang siapa Habib Balwi tersebut. Bahkan sebelum masalah polemik nasab ini membumbung tinggi ke angkasa. Iya, sehingga sekarang Gus Ja'far tersebut ya dipicikin, dibully, pokoknya salah satu orang yang ditakuti. Dan tahukah kalian, ketika orang sekelas Gus Ja'far ini dibully, caci maki oleh kelompok Habib dan para mukibinnya, tentunya Gus Ja'far itu punya fans, punya jamaah, punya orang-orang yang mencintai beliau. Dan ada pertanyaan-pertanyaan menarik tentang Habib Balwi yang ditanya oleh para pecintanya kepada Gus Ja'far. Ya, Gus Ja'far yang menjawabnya dengan santai karena beliau ini sangat memahami tentang siapa Habib Balwi tersebut. Pengen tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari para pecinta dan pendukung Gus Ja'far ini kepada beliau. Salah satunya adalah, sebenarnya korelasi apa sih Habib Balwi dengan PKI dan komunis di zaman sana dan tentunya di Indonesia? Kemudian, korelasinya apa sih para Habib Balwi itu dengan kelompok yang menghancurkan Ka'bah? Ya, Gus Ja'far tentunya menjawabnya dengan enteng. Karena begini, ya, orang-orang yang tidak percaya dengan nasab Balwi ini akan disebut oleh para muhibbin sebagai orang-orang jahat, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak cinta terhadap Rasulullah. Kita ini adalah orang-orang yang salah. Jadi Gus Ja'far ini sudah biasa dikata-katain kasar oleh para habib dan para muhibbinnya. Jadi nggak heran. Ya karena patokan dari para muhibbin bahwa orang-orang yang tidak percaya terhadap nasab Balwi itu adalah orang-orang yang sesat, orang-orang jahil murakkab. Dan mereka orang-orang yang mendukung Balwi itu adalah pahlawan yang tentunya sedang ya cinta terhadap Rasulullah dengan membolehkan para zuriyahnya, garis miring atau dalam kurung zuriyah palsu gitu. Bahkan bukan hanya Gus Ja'far, sekelas Syarif Aun Araqi saja itu dibully karena Syarif Aun Araqi ini pembedah buku, kemudian menerbitkan buku bantahan tentang Habib Balwi, ya seperti Kimat itulah. Di sana beliau ini menulis banyak sekali buku tentang kebobrokan dari para Habib Balwi, baik dari cita-cita khurafatnya, dari nasabnya, dari DNA-nya, dari kekurangan ajarannya, dari pokoknya banyak sekali zaliman dan kemaksiatan yang diciptakan oleh klan Balwi. Sehingga Syarif Aun Araqi ini pun dibully. ya jangankan kita gitu ya, dosa aja orang-orang alim itu seperti itu, yang benar-benar zuriyah Rasul. Doktrin yang mengerikan dari kaum Balwi adalah ketika kita tidak mencintai Habib Balwi, maka kita tidak mencintai Ahlul Bait. Dan ketika kita tidak mencintai Ahlul Bait, maka kita tidak mencintai Rasulullah. Dan tentunya semua amal ibadah kita, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, itu tidak akan diterima ila yaumil qiyamah. Aduh, mengerikan kan? Oke, biar kita gamblang, biar kita jelas, kita dengarkan penjelasan dari Gus Ja'far Batu Ampar tentang Habib Balwi. Ya, oke, kita tetap harus menjaga negeri ini ya, karena ya siapa lagi yang menjaga negeri ini kalau bukan kita. Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab. Baik teman-teman, ingin menjawab komentar. Komentar para pecinta kami. Sebenarnya banyak yang harus dijawab, tapi mohon maaf ketika yang
tidak dijawab ya, mungkin waktunya nggak cukup karena panjang nanti kalau dijawab semua. Baik, ada yang meminta untuk kejelasan kaum Ba'alawi hubungannya dengan PKI di Yaman. Terus juga ada yang meminta menerangkan tentang hubungan kaum Ba'alawi dengan penghancur Ka'bah dulu. Terus ada yang dari Ba'alawi, Habib siapa itu, juga berkomentar. Dan juga dari Muhibbinnya ada Angin Surga kalau nggak salah akunnya namanya. Jadi katanya saya nggak membaca dengan benar. Seandainya membaca dengan benar, maka saya akan tahu tentang Syarif Aun Ar-Rafiq itu yang sesungguhnya kelakuannya buruk, jelek, katanya dia itu. Bukan tidak membaca dengan benar, mungkin kurang teliti begitu ya, biasalah. Muhibbin dan Ba'alawi bahasanya memang kasar seperti itu. Tapi begini teman-teman, yang perlu kita ketahui ya. Jadi orang benar itu, tolak ukur orang benar dan orang buruk, tolak ukur orang soleh, tidak soleh, orang takwa atau tidak takwa, tolak ukur bagi kaum Ba'alawi dan bagi para kibin-kibinnya ya, yang mendukung mereka itu pasti orang benar. Pertama yang perlu kita ketahui. Yang tidak mendukung mereka itu orang tidak benar. Dan yang menolak mereka itu adalah orang jahat, orang buruk. Begitu teman-teman. Jadi ada 3 ya. Orang yang mendukung kaum Ba'alawi itu adalah orang yang benar. Ada 4, sorry. Akan saya urut. Orang yang mendukung kaum Ba'alawi itu adalah orang benar. Yang kedua, orang yang memuji dan mendukung habis-habisan kaum Ba'alawi dan para kibinnya, itu orang yang paling benar, paling soheh, paling takwa, paling soleh. Nih, nomor 2. Nomor 3, orang yang tidak mendukung kaum Ba'alawi itu adalah orang yang tidak benar. Yang ketiga, dan orang yang menolak kaum Ba'alawi dan para kibinnya itu adalah orang buruk, jahat, dan seterusnya. Itu tolak ukur manusia ada 4 bagi kaum Ba'alawi dan kibinnya. Begitu teman-teman. Kenapa saya simpulkan seperti itu? Sekelas Syarif Aun Ar-Rafiq karena menolak kaum Ba'alawi sebagai sada. Bukan saya tidak baca dengan benar, bukan. Saya baca di kitab-kitabnya Ba'alawi, sudah saya baca. Dan saya baca di kitab-kitab luar Ba'alawi. Lalu saya bandingkan. Dan saya tulis memang di buku saya yang menjawab bukunya CDR Idrus itu ya. Kalau dibilang doktor kasihan, apa ya? Kasihan nama doktornya ya, kok kualitasnya seperti itu kan gitu. Jadi iman-iman kualitas kelas doktor itu bisa dicederai oleh kelakuan dia kan seperti itu. Jadi berkhianat dengan gelar doktornya, dengan penghargaan doktornya, kok ada demi kelompok ya mengkhianati ya sebenarnya itu sudah hal yang wajar bagi mereka. Terus
apa tadi? Syarif Aun Ar-Rafiq. Ya, Syarif Aun Ar-Rafiq memang di kitab-kitabnya Ba'alawi itu dihujat, dicaci maki-makian karena sudah menghukum kaum Ba'alawi yang mengaku sadah di Mekah. Ya, dan menikahi Syarifah. Nah, oleh karena itu dihujat dan dicaci oleh mereka Syarif Aun Ar-Rafiq. Nah, begini teman-teman. Kalau kita teliti di dalam menilai setiap kejadian, pernyataan, redaksi, ibarat kitab, kalau kita teliti ya, kan sekarang bagi penolak kaum Ba'alawi di Indonesia ini dikecam sebagai menolak Ahlul Bait, sebagai menolak keturunan Nabi, menolak Durriyah, seperti yang disampaikan Taufik Segaf itu. Percuma kalian berpuasa, percuma kalian sholat kalau tidak cinta Ahlul Bait. Nah, itu kan. Jadi Ahlul Bait yang tipe Ba'alawi, Ahlul Bait yang tipe Ba'alawi, apapun perbuatannya, apapun kelakuannya, apapun perilakunya harus dicintai, dan kita wajib nutup mata dari keburukan-keburukan perilaku mereka. Seperti itu yang di Indonesia. Nah, padahal tipe Ahlul Bait Ba'alawi ini kan tidak asli. KW. Nah, kalau kita jeli, teman-teman ini, kalau kita jeli, Ba'alawi ini menghujat dan mencaci Syarif Aun Ar-Rafiq yang sudah jelas, nyata, Durriyah dari blok pongkol nasab Sayyidina Hasan Al-Hasani. Ini, ayo, ini biar jelas ya, siapa yang cinta Ahlul Bait dan siapa yang tidak cinta Ahlul Bait. Biar jelas. Ya, makanya saya harus teliti di dalam setiap menilai dan menggali dan memberi pencerahan dan penjelasan. Saya harus teliti.